Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nahya Nur Mutawakilah, bersama 2 rekan saya, yaitu Najla Laika Raski Saspia dan Nabila Ahnafia, akan menyampaikan materi mengenai merencanakan aktivitas kerja. Sebelum mulai ke materi, coba teman-teman renungkan, apakah pernah merasa hari-hari kita berlalu begitu saja tanpa arah? Atau mungkin saat kerja kelompok malah jadi berantakan karena tidak ada yang tahu harus mulai dari mana? Nah, disinilah pentingnya perencanaan. Dengan perencanaan, semua bisa jadi lebih terarah, terorganisir, dan efisien. Kita mulai materi dari definisi perencanaan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan perencanaan? Perencanaan adalah proses berpikir secara logis dan membuat keputusan yang rasional sebelum kita melakukan suatu tindakan. Ini adalah fungsi utama dalam manajemen yang sangat penting untuk mencapai tujuan dengan efektif. Di dalam perencanaan biasanya ada 3 langkah utama, seperti yang pertama menentukan tujuan, yaitu apa yang ingin kita capai. Yang kedua merancang strategi, yaitu cara atau pendekatan untuk mencapai tujuan itu. Dan yang terakhir membuat rencana kerja, yaitu menyusun langkah-langkah operasional, termasuk siapa yang mengerjakan, kapan dilaksanakan, dan apa saja sumber dayanya. Mengapa perencanaan itu penting? Perencanaan sangat penting karena memberikan banyak manfaat, khususnya dalam organisasi. Beberapa di antaranya adalah memberikan arah yang jelas kepada manajer dan tim supaya semua tahu apa yang harus dilakukan. Mengurangi ketidakpastian, karena kita sudah menyiapkan rencana cadangan jika terjadi perubahan. Membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terukur. Membuat kerja lebih efisien karena kita tahu prioritas dan menghindari pemborosan waktu serta sumber daya. Dan yang terakhir menjadi dasar dalam proses pengendalian karena hasil kerja bisa dibandingkan dengan target yang sudah ditentukan sejak awal. Untuk mempermudah pemahaman, kita ambil contoh sederhana, yaitu warung makan. Bayangkan kamu punya sebuah warung makan di dekat sekolah. Ketika libur sekolah tiba, jumlah pelanggan pasti berkurang. Kalau kamu tidak merencanakan apa-apa, penghasilan bisa langsung anjlok. Tapi kalau kamu punya rencana, kamu bisa memandang ke depan, tahu bahwa liburan akan segera datang, mengantisipasi perubahan, memahami pelanggan akan berkurang, mempertimbangkan dampaknya, menghitung potensi penurunan pendapatan, dan yang terakhir merancang respon, seperti jualan lewat aplikasi atau memberikan promo diskon. Dengan perencanaan seperti itu, warungmu bisa tetap jalan meskipun kondisi berubah. Dalam dunia manajemen, perencanaan menjadi dasar dari 3 fungsi lainnya, yaitu yang pertama organizing, mengatur sumber daya sesuai dengan rencana. Yang kedua actuating, melaksanakan rencana dalam tindakan nyata. Dan yang terakhir controlling, mengontrol hasil dan menyesuaikan jika diperlukan. Sekarang kita ambil contoh sederhana dari seorang pelajar. Seorang siswa ingin mendapatkan nilai 90 ke atas di semua mata pelajaran saat ujian akhir. Maka dia perlu merencanakan langkah-langkah yang bisa dijelaskan dalam 4 fungsi manajemen. Yang pertama perencanaan atau planning. Tujuannya agar dapat nilai 90 atau lebih. Strategi yang dapat dilakukan yaitu membuat jadwal, fokus ke mata pelajaran yang sulit, atau ikut bimbel dan diskusi bersama teman. Rencana kerjanya seperti belajar 2 jam setiap hari, latihan soal, serta review materi setiap akhir pekan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Dengan menyiapkan alat belajar serta mengatur waktu dan ruang belajar agar lebih kondusif. Yang ketiga, pelaksanaan atau actuating. Bisa dimulai dengan belajar sesuai jadwal, serta ikut diskusi kelompok dan latihan soal rutin. Dan yang terakhir, pengendalian atau controlling, yaitu dengan mengevaluasi nilai latihan, menyesuaikan jadwal jika ada materi yang belum dikuasai, dan menjaga konsistensi belajar sampai ujian. Dari penjelasan tadi,
Bisa kita simpulkan bahwa perencanaan bukan hanya penting tapi sangat krusial dalam mencapai tujuan. Dengan perencanaan, kita bisa bekerja lebih efisien, menghindari kebingungan, dan memastikan semua kegiatan berjalan sesuai arah yang jelas. Pembahasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Jadi kemudian kita akan membahas tentang tujuan dan rencana. Tujuan dalam organisasi adalah merupakan hasil yang diinginkan atau target yang ingin dicapai. Secara umum, tujuan ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan yang dinyatakan dan juga tujuan real. Tujuan yang dinyatakan adalah pernyataan resmi yang menggambarkan visi organisasi serta apa yang ingin diyakini oleh para pemangku kepentingan. Sementara itu, untuk tujuan real adalah tujuan yang sebenarnya dikejar oleh organisasi, yang dapat kita lihat dari tindakan nyata para anggotanya. Nah, dengan memahami kedua jenis tujuan ini, kita dapat melihat nih bagaimana organisasi itu tidak hanya menyampaikan visi secara formal, tetapi juga menjalankannya dalam praktik sehari-hari atau aktivitas sehari-hari. Nah, sementara itu, rencana adalah dokumen yang berfungsi sebagai panduan dalam mencapai tujuan organisasi. Rencana ini menentukan kerangka bagaimana tujuan tersebut akan terpenuhi. Nah, berdasarkan karakteristiknya, rencana dapat diklasifikasikan lagi ke dalam beberapa kategori, yaitu menurut jangkauan, kerangka waktu, spesifikasi, dan frekuensi penggunaan. Kurang lebih grafiknya adalah seperti ini. Untuk menurut jangkauan, yaitu ada rencana strategis dan juga rencana operasional. Kalau yang strategis ini digunakan untuk menetapkan tujuan organisasi secara menyeluruh. Kalau yang operasional ini difokuskan pada area operasional tertentu dalam organisasi. Kemudian menurut kerangka waktu itu ada jangka panjang dan juga jangka pendek. Untuk yang jangka panjang itu memiliki cakupan lebih dari 3 tahun. Untuk yang rencana jangka pendek itu berlaku kurang dari 1 tahun. Kemudian menurut spesifikasi itu ada arahan dan juga spesifik. Untuk yang arahan itu fleksibel dan hanya menentukan pada panduan umum. Kemudian untuk yang spesifik itu dirancang secara jelas tanpa ruang untuk adanya interpretasi. Kemudian ada dari frekuensi penggunaan. Ada yang sekali pakai, rencana sekali pakai, dan juga rencana siaga. Untuk yang rencana sekali pakai ini digunakan satu kali untuk kebutuhan tertentu. Sementara itu untuk yang rencana siaga itu digunakan berulang kali dan terus berjalan untuk memandu aktivitas. Kemudian kita akan membahas lagi nih tentang contoh-contoh dari beberapa karakteristik ini. Jadi untuk yang jangkauan atau yang bisa kita kenal dengan scope itu kurang lebih menjelaskan tentang ruang lingkup kegiatan. Contohnya seperti target wilayah, kayak nasional, fokus utamanya itu di Pulau Jawa dan Sumatera. Kemudian bisa juga dengan target audiens seperti usia 18-35 tahun, atau pengguna aktif media sosial seperti itu. Kemudian untuk yang kerangka, ini kurang lebih intinya adalah struktur dan tahapan kegiatan dalam rencana gitu ya. Kerangka ini bisa atau yang sering kita kenal dengan framework. Nah, di framework ini ada beberapa tahapan sebenarnya, yaitu yang tahap pertama ada persiapan, kemudian ada pelaksanaan, dan juga evaluasi. Nah, kalau persiapan ini bisa dengan menentukan konsep visual dan narasi, kemudian pembuatan konten awal seperti foto, video, caption, seperti itu. Kemudian pelaksanaan ada posting konten terjadwal, terus kolaborasi dengan influencer. Dan yang terakhir ada evaluasi, yaitu dengan analisis performa konten dengan melihat insight dan juga engagement-nya seperti itu. Kemudian yang spesifitas atau specificity itu contohnya seperti meningkatkan penjualan 20% dalam 3 bulan. Terus bagaimana menambah 5.000 followers baru di Instagram. Dan kita juga bisa membuat konten spesifik, contohnya seperti edukasi tentang
asal kopi lokal, contohnya seperti itu ya. Kemudian ada frekuensi, yaitu seberapa sering aktivitas itu dilakukan. Nah, contohnya kayak ada jadwal posting Instagram 3 kali seminggu gitu, kemudian ada posting di TikTok, ada live Instagram, update dan insight evaluasi internal yang bersifat mingguan, seperti itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Suatu organisasi itu terdapat dua cara dalam menetapkan tujuan, yaitu secara tradisional dan juga secara MBO ataupun berdasarkan sasaran yang sekarang itu lagi banyak digunakan di dalam organisasi. Lalu apa sih berdasarkan pendekatan tradisional dan juga berdasarkan MBO atau berdasarkan sasaran? Kalau berdasarkan pendekatan tradisional itu di mana manajer puncak itu yang menentukan sebuah tujuan yang nanti akan diturunkan ke tingkatan yang lebih rendah di dalam suatu organisasi, yang nanti itu setiap departemennya akan memiliki sub tujuan untuk menunjang dari tujuan utama di dalam organisasi. Lalu yang kedua itu berdasarkan MBO atau berdasarkan sasaran, di mana itu tujuan itu ditetapkan oleh manajer dan juga karyawan, di mana itu untuk memungkinkan tujuan itu lebih mudah direalisasikan dan juga sebagai alat evaluasi kerja. Lalu ada juga cara menetapkan tujuan. Ada 5 langkah, yaitu yang pertama, mereview misi ataupun tujuan organisasi. Ini tuh untuk memastikan tujuan ini apakah sudah selaras dengan visi misi organisasi. Lalu yang kedua, itu ada mengevaluasi sumber daya yang ada. Ini untuk meninjau apakah organisasi ini memiliki sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga itu ada menentukan tujuan secara individu maupun menerima pendapat dari pihak lain. Di sini tuh untuk menetapkan tujuan yang lebih realistis. Lalu yang keempat itu ada menulis tujuan dan lalu dikomunikasikan. Ini untuk memastikan semua pihak yang terkait itu memahami tujuan yang sudah ada. Lalu yang terakhir, yang kelima itu tuh mereview hasil. Ini untuk melakukan peninjauan terhadap hasil yang telah dicapai dan mungkin melakukan perbaikan jika rasa itu perlu diperlukan. Lalu ada juga 3 faktor yang mempengaruhi dari penetapan tujuan ini, yaitu yang pertama berdasarkan tingkat organisasi, lalu ada ketidakpastian lingkungan, lalu ada juga konsep komitmen, di mana tingkat organisasi ini tuh manajer puncaknya itu bertanggung jawab atas perencanaan strategis yang bersifat jangka panjang. Lalu sedangkan untuk manajer yang dari tingkat bawah itu fokus pada perencanaan operasional yang bersifat teknis dan juga harian. Lalu ada juga ketidakpastian lingkungan, di mana manajer itu harus bersiap kalau semisal ada perubahan rencana setelah tujuan itu diimplementasikan. Lalu ada juga konsep komitmen, di mana rencana itu harus dibuat dalam jangka waktu yang panjang, karena kalau misalnya perencanaannya ini ya terlalu panjang, organisasi bisa kehilangan fleksibilitasnya. Sedangkan kalau terlalu pendek dalam merencanakan tujuannya, itu organisasi tidak memiliki waktu yang cukup untuk mencapai tujuan dan juga yang secara efektivitas. Nah, dengan 3 faktor tersebut, organisasi itu dapat mengembangkan rencana yang lebih realistis, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kita lanjut ke bab mengembangkan rencana. Jadi, di dalam organisasi itu terdapat 2 pendekatan untuk mengembangkan rencana, yaitu pendekatan secara tradisional dan juga secara partisipatif. Yang dimana pendekatan tradisional ini itu terpusat oleh manajer puncak yang nanti itu akan dibantu oleh Departemen Perencanaan Formal. Yang departemen ini itu terdiri dari spesialis yang bertanggung jawab dalam menyusun berbagai rencana di dalam organisasi. Nanti setelah rencana itu sudah dibuat, kemudian diturunkan ke seluruh tingkat organisasi itu secara hierarkis. Lalu ada juga pendekatan secara partisipatif, di mana ini berbeda dengan pendekatan sebelumnya karena di sini itu melibatkan lebih banyak anggota organisasi dalam proses perencanaan. Jadi rencana ini tuh nggak cuman
ditentukan dari tingkatan atas lalu ke bawah, tapi dikembangkan oleh seluruh anggota organisasi di berbagai tingkat dan juga unit kerjanya. Ini itu memungkinkan untuk setiap organisasi menyesuaikan rencana dengan kebutuhan spesifik dari setiap unit-unit kerjanya. Sekian, jadi dari kesimpulan mengembangkan rencana ini, kalau pendekatan tradisional itu dia lebih bersifat hierarki dan juga terstruktur. Sedangkan kalau partisipatif itu lebih ke inklusif dan juga adaptif terhadap kebutuhan suatu organisasi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam masalah kontemporer dalam perencanaan. Nah, dalam lingkungan bisnis yang sering berubah dan tidak pasti ini, manajer itu harus mampu merencanakan secara spesifik namun tetap fleksibel. Nah, contohnya kayak perubahan teknologi, persaingan pasar, dan kebijakan pemerintah itu menuntut organisasi untuk dapat beradaptasi dengan cepat. Nah, oleh karena itu, perencanaan yang efektif itu mencakup fleksibilitas, analisis lingkungan, skenario planning, dan juga struktur organisasi yang jelas. Untuk yang fleksibilitas ini, berarti rencana itu harus bisa disesuaikan dengan kondisi yang berubah. Kemudian untuk yang analisis lingkungan itu pemantauan tren dan juga faktor eksternal membantu mengantisipasi perubahan. Kemudian untuk yang skenario planning itu menyiapkan berbagai alternatif alternatif strategi untuk menghadapi ketidakpastian. Kemudian yang terakhir ada struktur organisasi yang jelas, itu hierarki yang baik itu mempercepat pengambilan keputusan dan juga implementasi rencana. Nah, meskipun lingkungan dinamis, perencanaan formal itu tetap penting untuk memastikan organisasi itu tetap terarah dan juga dapat merespons perubahan dengan cepat dan juga tepat. Kemudian, manajer dapat meningkatkan analisis lingkungan eksternal melalui pemindaian lingkungan, yaitu proses menyaring informasi untuk mendeteksi tren yang sedang berkembang. Nah, salah satu pemindaian yang paling cepat berkembang itu adalah intelijen pesaing, yaitu pengumpulan informasi strategis tentang pesaing untuk mengantisipasi tindakan mereka, bukan sekedar bereaksi. Nah, dalam bisnis global yang terus berubah ini, pemindaian lingkungan dan pengumpulan intelijen pesaing menjadi lebih kompleks karena informasi itu harus dikumpulkan dari berbagai negara untuk berbagai negara. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, manajer itu solusinya dapat berlangganan layanan berita global, yaitu mendapatkan ringkasan tren dari koran dan juga majalah dunia, kemudian menggunakan teknologi analitik, yaitu mengolah data secara cepat untuk memahami pola persaingan, kemudian memanfaatkan jaringan internasional, yaitu berkolaborasi dengan mitra ataupun konsultan global. Nah, dengan strategi ini, perusahaan itu dapat lebih proaktif dalam mengambil keputusan dan tetap unggul di pasar yang kompetitif. Sekian penjelasan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.